Berarti ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Seni memberitahu kepada dunia apa yang kita butuhkan dan dunia ngasih timbal balik kepada kita. 5 kisah remaja yang bunuh diri gara-gara sosial media. Ngosan ngobrol santai. Halo Gen Rangers. Nah, kali ini kita ada program baru nih. Kira-kira program apa nih, Teh? Kita lagi ada di podcast Beken. Berencana itu keren. Segmen Ngosan Ngobrol Santai. Nah, Teh, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang gimana, Teh? Tinggalin saya. Ya, untuk lebih dekat, lebih akrab, makanya kita harus kenalan dulu nih. Nah, tapi kayaknya dimulai dari Teteh dulu aja nih kenalannya. Oke, halo guys, gue Kurnia dan untuk kali ini gue ditemani sama partner gue. Dan gua Robi, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Sangat luar biasa. Dari mana, Teh? Dari Duta Genre Kabupaten Karawang tahun 2021. Tepuk tangan dulu dong. Penontonnya. Rame banget kita. Iya. Ada siapa sih, Kang? Boleh kenalan dong. Siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Akmal. Oke, Kang Akmal. Puasa lancar, Kang? Alhamdulillah lancar. Nih, rumah di mana rumah? Kalau di Tuk Jambe kan. Oh, di Tuk Jambe ya. Nah, kira-kira kita mau ngapain nih, Kang, sekarang di sini? Sekarang kita mau ngebahas mengenai topik kesehatan mental. Wih. Kesehatan mental beserta sosial media nih, guys. Tapi tadi udah disinggung kan tentang puasa juga. By the way, selamat menjalankan puasa buat teman-teman Gen Rangers di rumah. Semoga lancar selalu. Oke. Untuk sosial media dengan puasa. Tapi lo pernah gak sih, Kang, kayak puasa sosial media atau puasa bersosial media deh gitu? Pernah banget sih. Waktu itu tuh aku tuh bener-bener ngelakuin puasa media sosial itu karena aku tuh burnout, Kak. Aku tuh pusing, orang-orang kok bisa lebih keren ya daripada aku. Orang-orang tuh pada flexing, jadi aku tuh merasa inferior. Jadi aku tuh kayak merasa lebih rendah daripada mereka gitu. Maka dari itu aku waktu itu mutusin buat puasa media sosial dulu, Kak, 5 hari supaya nggak kedistraksi sama mereka yang sering flexing. Oh, mungkin Kang Akmal di sini puasanya kayak lebih membatasi gitu kali ya. Oke. Itu kelaparan nggak? Enggak sih. Beda konsep ya, Wak. Nggak maaf. Iya, tapi kan masalahnya di kalangan kita remaja, media sosial adalah suatu kebutuhan, Betul, bukan betul. lagi keinginan ya, tapi udah Iya. menjadi kebutuhan. Jadi kalau misalnya nggak main Nggak media update sekali sosial, kayaknya aduh kurang sorry gitu. iya, jadi kurang hidup gitu Oke. kan. Makanya itu bisa, tapi Bisa. gimana tuh caranya? Ya caranya kita batasin jam, minimal kita kalau misalkan jam mau nggak bisa secara langsung, kita bisa batasin jamnya dulu, Kang. Misalnya dari penggunaan sosmed harian tuh dari 6 jam per hari. Nah, kita susutin nih dari 6 jam, 5 jam, 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam. Kalau sekiranya kita nggak bisa langsung simultan ke satu, kita bisa dilakukan secara bertahap. Wih, betul. Tapi Kak, tadi kan udah ya kayak sosial media bener-bener emang kepake sama kita, apalagi untuk Gen Z atau kayak millennials kita lah. Untuk cara lo menyeimbangkan antara sosial media dengan real life lo, karena kan kayak no lag banget gak sih kalau kita harus terus bersosial media. At least semua emang bisa dikerjakan di sosial media, tapi kan kita punya kehidupan nyata kita gitu. Sepaket. Sepakat. Ya, sabar. Puasa Kurnia. Ya, bisa. Yuk, gimana tuh, Kak? Cara lo untuk membalancekan. Oke, kembali lagi pada prinsip kita, makhluk sosial. Jadi kita kalau misalkan hidup jangan concern di media sosial. Kita juga harus concern terhadap kehidupan realita kita di real life. Apabila kita menggantungkan diri kita di sosial media, akan menjadi sebuah distraksi kehidupan kita yang di realnya, Kak. Jadi kehidupan kita tidak terganggu, kita nolak, jadi kita kurang tahu nih ada apa sih di kehidupan nyata kita saking Betul. betulnya ke dunia media sosial. Iya, sama Teh, gue mau nambahin nih, kayak Gimana itu? ketika kita terus istilahnya bersosial media tanpa bersosial di dunia nyata, itu akan beda gitu sosialnya. Metode atau cara bersosialnya juga beda kan. Iya. Kalau misalnya terus di media sosial, nanti pas turun ke dunia nyata bersosialnya nanti kayaknya
kayaknya chatan deh. Kayak Iya. gini tapi chatan bukan Tapi ngobrol. kayak lo pernah gak sih kayak anak kecil tuh kayak atau remaja deh gitu yang kayak gak kenal sama tetangganya gitu Iya. gara-gara ya udah asik di rumah nyampe rumah buka HP main sosial media kurang tau berbaurnya Main ML. iya Oh, begitu Main game lah. CFM. oh tidak HP miring gak apa-apa. Apa miring gitu kan. Oke, berarti kayak ya berarti dengan cara lo itu untuk menyeimbangkan ya lo juga harus tahu gitu kan kapasitas lo di kehidupan nyata. Oke. Nah selanjutnya Kak, tapi kan sosial media nih ya, bahas sosial media lagi untuk melihat masa sekarang di zaman 4.0, 4.0 apalagi kita mau ke 5.0 itu kan sangat kepake gitu kan. Segala sesuatu bisa dilakukan dengan menggunakan gadget atau sosial media kita. Cara lu untuk buat sosial media itu menjadikan hal yang positif, Ya. khususnya remaja lu gimana sih? Oh, membangun personal branding. Dengan membangun personal branding, kita kayak ngasih tahu nih kesempatan kepada dunia. Nah, nanti dunia memberikan timbal balik. Kesempatan dunia dikasih lagi ke kita. Jadi personal branding adalah seni memberitahu kepada dunia apa yang kita butuhkan dan dunia ngasih timbal balik kepada kita. Oh, jadi secara garis besarnya kita nge-branding kita di sosial media Ya. supaya orang-orang bisa tahu kita, melihat kita. Jadi orang-orang bisa tahu kalau kita punya value ya. Ya, betul. Iya nggak sih? Value gitu. Gila nggak? Abis ini dicontohin ya, gue mau sosial branding. Iya, langsung tulis di biografi Instagram apa aja prestasinya. Enggak, kebanyakan bio. Dilingin nggak hal itu? Oh harus ya. Ya, dilingin Itu yang salah gitu. satu sosial media juga loh. Hmm. Nah, tapi kan tadi udah kayak pemanfaatannya kayak gimana. Tapi lo pernah dengar gak sih kayak sekarang ya pemanfaatan sosial media ada juga nih yang sisi dampak negatifnya. Kayak gue baca salah satu artikel yang judulnya itu 5 kisah remaja yang bunuh diri gara-gara sosial media. Menakutkan ya, Kak. Agak ngeri ya Iya, judul-judul ini ya. Ya, Salah satunya itu ada di Molly Russell. Gimana Kang kisahnya? Jadi si Molly Russell ini seseorang remaja berusia 14 tahun. Asalnya dari Inggris nih. Dia tuh nekat mengakhiri hidupnya pada November 2017 lalu. Si Molly diduga kuat bunuh diri dikarenakan terinspirasi gambar-gambar yang menunjukkan ilustrasi bunuh diri di Instagram. Nah, Gitu loh. Jadi gara-gara lihat gambar di Instagram, si Molly jadi pengen bunuh diri. nggak tahu Gitu. sih ya motivasinya apa. Nah, dilansir dari akurat.co deh. Oke. Si sumbernya ya yang tadi saya bacain. Nah untuk pandangan lu gimana sih Kang? Apalagi untuk kisah seperti ini kan agak miris juga ya. Kita juga perlu kesehatan mental kita dan kita tadi salah satunya dengan cara membatasi sosial media atau segala macam. Untuk lo sendiri pengaruh sosial media terhadap mental health menurut lo seperti apa? Pengaruh banget sih. Kalau kita misalkan nggak memfilterisasi penggunaan media sosial kepada kita, nanti kita jadi burnout, Kak. Kita melihat orang-orang tuh kayak wah orang-orang udah gini, sedangkan kita masih belum. Padahal intinya itu tuh kembali pada diri kita. Kita harus paham zona waktu diri kita sendiri. Betul-betul. Kayak salah satunya security kali ya. Iya. Betul-betul. Tadi bahas burnout tuh gue pernah dengar tuh istilah burnout tuh salah satu dari mental health juga kan. Ya, Mungkin betul. dari sini Gen Regis juga udah pernah ngalamin apa itu namanya burnout. Tapi Gen Regis gak tahu kalau itu namanya burnout, atau mungkin Gen Regis udah tahu burnout dan mungkin udah mengalaminya. Menurut lo sendiri Kang Akmal, sudut pandang lo terhadap burnout itu kayak gimana sih? Burnout itu merupakan sebuah aktivitas kelelahan mental, emosional, serta fisik yang dilakukan secara berlebihan dan berkepanjangan, Kak. Biasanya itu tuh terjadi karena kita mengerjakan sesuatu secara simultan. Jadi kayak ini mas singkatnya ya, Obi tangkapnya ya, kayak berarti ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Semangat gak? Semangat ya? Sepakat banget sih. Semangat ya, Nah, Obi. cara menghindari burnout itu gimana? Cara menghindarinya supaya yang pertama buat saya menghindari burnout di sosmed adalah memfilter, Kak, menjadi 2 metode schooling. Woi, Apa Pengen tuh? tahu gak sih metode Iya, schooling? Nggak tahu gue. Oke, Metode jadi dua juga tuh.
ada menetapkan 2 metode scrolling. Yang pertama adalah doom scrolling, di mana scrolling itu berisi negatif, Kak. Negatif dari media sosial seperti hinaan, Gosip. Lu kamu sih konten dewasa. Nah, terus ada lagi nih yang positif. Namanya tau gak? apa tuh? Namanya adalah joy scrolling. Oh, Joy scrolling merupakan scrolling media yang sifatnya positif. Biasanya itu isinya tentang pengembangan diri. Oke, pengembangan life skill ya. Ya, sih. Salah satu ada di substansi genre. Yuk, genre itu baca lagi yuk genrenya yuk. Oke. Iya, harus dipelajari tuh. Maka dari itu, ya kita harus bisa meminimalisir ya kak, meminimalisir terjadinya burnout itu sendiri. Gitu. Gimana nih kalau Teteh tanggapannya mengenai burnout dan fenomena di lapangan lah yang terjadi gitu? Bener sih, emang dari kita lebih ke banyak doom scrolling tadi. Banyak yang flexing aja udah yang asik-asik. Joy scrolling untuk pengembangan diri kita kurang. Kayak gitu. Karena emang melihat daripada remaja itu sendiri di kalangan kita zaman sekarang emang lebih kayak pengennya yang instan, yang asik gitu kan. Gitu. Itu Tanpa sih. kita sadari sebenarnya banyak sisi positif dari sosial media. Betul sekali, that's right. Oke, nah Genragers, gak kerasa banget kan kita udah banyak ngebahas tadi tentang sosial media, mental health, sampai ke burnout. Terus ada 2 cara nge-burnout sosial media itu seperti apa. Nah, mungkin bisa gue simpulin bahwa sosial media itu depend dari penggunanya. Tapi khususnya untuk kita sendiri, Gen Z atau Genragers nih yang ada di rumah, kita harus bisa memfilter mana yang baik atau enggak, dan kita harus bisa mensosialisasikan dengan real life kita ya. Sepakat banget. Makanya kita harus bisa memanfaatkan, mengoptimalkan media sosial sebaik mungkin. Biar apa? Biar bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa menggunakan sosial media untuk menyebar kebaikan, menyebarkan informasi yang betul, benar, fakta gitu kan. Jangan hoax gitu kan. Stop hoax ya. Stop hoax gitu kan. Ya jadi kayak gitu. Supaya apa? Supaya ya Indonesia, harapannya kan Indonesia emas 2045 kan, itu bisa terwujud. Amin. Salah satunya dengan cara meminimalisir penggunaan sosial media yang tidak baik gitu. Oke sih, nih kita nggak kerasa. Kita udah ngobrol panjang kali lebar kali tinggi. Geometri. Geometri aja ya. Iya, makasih banyak juga nih buat yang udah mau sharing sama kita, udah mau bagi-bagi informasi tentang sosial media, tentang mental health, terus tentang penggunaan sosial media itu seperti apa untuk generasi Z. Nah, untuk Genragers di rumah, jangan bosan-bosan untuk tonton kita di podcast Beken Berencana Itu Keren. Dan di segmen Ngosan Ngobrol Santai. Nah, mungkin kita akhirnya sampai di sini. So, gue Kurnia dan gua Robi